Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah al-mab'usu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak terasa waktu senantiasa terus berjalan sampai kita di malam yang ke-17. Betul Pak ya? Masya Allah, tidak terasa perjalanan kita sudah separuh daripada Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah di separuh yang telah kita lewati, amal-amal apa saja yang telah kita perbuat selama ini, atau memang kita melaksanakan Ramadan ini hanya sekedar rutinitas, menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu bas, tidak ada apa-apanya bagi kita. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu. Karena kita inginkan setelah kita keluar daripada Ramadan ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dalam satu riwayat dikatakan, rogiba an fi rajulin, Rasulullah mengatakan celaka seseorang itu, celaka seorang itu. Sampai beliau mengatakan 3 kali, dikatakan ya Rasulullah SAW, apa ya celaka? Di antaranya adalah orang yang menemui Ramadan, kemudian dia keluar daripada Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita enggak demikian. Hadirin Rasulullah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak ingin menjadi orang yang keluar pada Ramadan ini tanpa ada bekas sedikit pun. Kita tidak ingin keluar pada Ramadan ini tidak memberikan pada kita kebaikan-kebaikan sedikit pun dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Kita ingin kedepannya lebih baik dan lebih baik kembali. Jadi kita bukan menjadi hamba Ramadan, tapi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Setelah itu selesai Ramadan habis pula ibadah kita. Kita tidak ingin menginginkan hal yang seperti oleh Allah. Kita menginginkan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di Ramadan ini senantiasa terus berkelanjutan di kemudian hari. Di bulan-bulan berikutnya, di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Di Ramadan ini terus semakin baik dan semakin baik di kemudian harinya. La'allakum tattaqun. Allah memberikan pada kita label la'allakum tattaqun. Allah menggunakan kalimat kata dalam bentuk fi'il mudhari, tattaqun, agar engkau menjadi orang yang senantiasa bertakwa. Mudhari itu hari ini dan yang akan datang. Artinya apa? Harus ada kesinambungan. Bukan hari ini saja, tapi terus berikutnya dan berikutnya. Hadirin Allah, ini salah satu pesan daripada Ramadan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semakin baik di kedepan harinya. Hadirin Allah, Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Quran. Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan di mana Allah turunkan Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Sekalipun ada bulan-bulan yang lain mulia selain Ramadan, yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, 4 bulan ini Allah muliakan juga, tapi tidak bisa menyamai kemuliaannya Ramadan yang ada pada kita hari ini sekarang ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen yang langka ini, karena ini ketemu setiap setahun sekali dan belum tentu tahun depan kita akan menemui Ramadan kembali. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita.
Kemarin beberapa waktu yang lalu, sehari kemarin itu, saudara-saudara kita meninggalkan kita lebih awal. Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk datang kepadanya, memohon ampun, dan Allah berikan kesempatan ini bagi kita. Belum tentu diberikan kesempatan kepada orang-orang yang lain. Maka hadirin Allah, mari kita gunakan, manfaatkan kebaikan ini, manfaatkan hal yang sisa sedikit ini untuk menambah kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Hadirin Allah, dekatlah dengan Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan kepada kita syafi'un. Al-Quran memberikan syafaat bagi kita semua. Itulah keutamaan daripada Al-Quran. Hadirin Allah, ketika kita ingin mulia, maka dekatlah dengan Al-Quran. Ketika kita akan menginginkan kebahagiaan, maka dekatlah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan kepada kita segala sesuatunya. Ada satu ungkapan dari Allah, katakan, Alimu auladakumul Quran. Ajarilah anak-anakmu Al-Quran. Wa sayu'allimuhu kulla syai'in. Wa su'allimuhum kulla syai'in. Dan Al-Quran akan mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Maka ajarilah Al-Quran kepada anak-anak kita. Hadirin Allah, tadabburi Al-Quran, belah Al-Quran, maka dalam Al-Quran akan berikan kepada kita segala sesuatunya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, maka bulan tersebut menjadi bulan yang mulia, yakni Ramadan. Malam yang mana diturunkannya Al-Quran, maka malam tersebut menjadi malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu malam yang begitu mulia karena diturunkannya Al-Quran. Maka malam tersebut menjadi malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Dan orang yang diturunkannya padanya Al-Quran, maka orang tersebut menjadi orang yang mulia di antara kita. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang mulia di antara kita. Maka hadis Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menghujamkan Al-Quran kepada seseorang, maka seorang tersebut akan Allah angkat derajatnya. Ketika Allah SWT hujamkan Al-Quran pada jiwa seseorang, maka orang tersebut akan menjadi orang yang mulia. Bapak Ibu, mungkin kita masih mengingat dulu ada seorang anak yang punya keterbatasan, dia punya cacat, mohon maaf, berbicara pun dia kadang-kadang terputus-putus karena oksigen yang mengalir ke otaknya itu tersendat. Seketika sampai oksigennya baru bisa netak kembali. Begitu Allah hujamkan pada dirinya Al-Quran, maka anak tersebut menjadi anak yang mulia. Masya Allah. Dan kemuliaannya bukan hanya pada anaknya saja, merembet kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya, pendampingnya yang hafal anak tersebut Al-Quran. Tapi yang mendapatkan kemuliaannya bukan hanya dia saja, tapi orang tuanya juga mendapatkan kemuliaan daripada Al-Quran tersebut. Pak ya, masih ingat Najah itu Pak? Orangnya cacat tapi dia mampu menghafal Quran. Jalan ke Mekah, jalan kemana-mana, yang jalan kan bukan hanya Najah saja. Orang tuanya ikut, pendampingnya ikut, gurunya ikut, pembimbingnya juga ikut. Itulah kemuliaan Al-Quran. Begitu Al-Quran itu nancap pada diri seorang, maka orang tersebut akan menjadi orang yang mulia. Maka hadirin Allah, jangan pernah kita merasa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, memahami mentadabbur Al-Quran, jangan pernah kita merasa nggak ada apa-apanya di dunia ini. Tidak. Sungguh orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sungguh sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran itu dan mengajarkannya. Sebaik-baik di antara kita adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar kemudian mengajarkannya. Luar biasa.
Hadirin Allah, sekali lagi mari kita raih kemuliaan ini dengan Al-Quran. Perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran, terlebih-lebih di bulan yang Allah muliakan seperti sekarang ini, di bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa pula ketika setelah Ramadan tetap juga kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, karena dia yang akan bawa kita kemuliaan-kemuliaan. Dan Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang lain, katakan, taraktu fikum amroini lan tadillu abada intamasaktum bihima. Aku tinggalkan pada kalian dua hal dan kalian tidak akan pernah tersesat padanya. As-sunnah kitabullah wa sunnat Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari hadiratullah kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka hidup kita akan berikan pada kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yakinlah Al-Quran akan berikan kepada kita segala sesuatunya. Dengan Al-Quran Allah akan berikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Dengan Al-Quran Allah akan berikan kepada kita kemuliaan-kemuliaan. Yakin itu semua. Jangan pernah dalam diri kita merasa ragu dengan Al-Quran. Mereka dekat dengan Al-Quran, pasti Allah akan angkat derajatnya. Hadirin Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tazkirah khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Mari kita senantiasa untuk berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran hitungannya adalah huruf, bukan ayat. Inilah aqulu alif lam mim harfun. Aku nggak mengatakan satu alif lam mim terus itu huruf. Walakina alifu harfun, wallamu harfun, wa mimu harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Walikuli harfin asyru hasanatin. Setiap hurufnya 10 pahala. Luar biasa. Itulah Al-Quran. Baik kita paham atau enggak paham baca Al-Quran, kita mendapatkan 10 pahala setiap hurufnya. Paham atau tidak paham. Apalagi kalau kita memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin Allah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi inilah tazkirah untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita dalam berinteraksi kita dengan Al-Quran dan membumikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.